Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang mulia. Kita masih bisa belajar secara daring meskipun keadaan seperti ini, ya kita wajib untuk bersyukur ya. Setidaknya kita diberikan nikmat kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Allah alam, yaitu Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk siswa-siswiku yang non muslim, saya ucapkan selamat siang. Ada mungkin yang menyimak sore ya, saya tidak terlalu persoalkan, tapi harapan saya tepat waktu itu adalah lebih baik. Baik, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, hari ini Pak Hujrin dengan kegiatan yang sama mengajar kalian lewat online. Rasa-rasanya jujur saja ingin bertatap muka secara langsung karena terlalu lama ini rasanya. Ya mau gimana lagi, ini yang bisa kita lakukan. Ya kita nikmati aja, kita jadikan ini sebagai kebiasaan baru buat kita. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, saya mengingatkan khususnya kepada siswa-siswi yang mungkin beberapa kali tidak melaksanakan PJJ. Ini sangat mengganggu sekali dengan nilai kalian, karena ya sepakat semua guru di Jakarta maupun di luar Indonesia, luar daerah, nilai yang paling rendah itu adalah nilai KKM. Karena gimana? Nilai KKM ini guru memang harus di saat-saat pandemi seperti ini harus bijaksana dalam memberikan nilai siswa. Karena penilaian guru terhadap siswanya ya bisa jadi juga menentukan bagaimana siswa memperoleh nilai yang bagus. Karena rapor ijazah yang bagus juga akan menentukan kalian untuk bisa masuk lulus tes seleksi apa aja ya, termasuk nilai juga. Nah maka harus ada kesadaran khusus untuk kalian, untuk bagaimana untuk mau mengikuti PJJ. Karena hal ini sangatlah penting buat kalian, bagi kalian yang akan melakukan pendaftaran apa saja, baik mau nanti setelah sekolah mau ikut SMA ya favorit mungkin, atau mungkin mau setelah SMA-nya juga menentukan ijazahnya untuk ikut tes polisi segala macam ya. Jadi jangan anggap remeh itu nilai ya. Sedangkan nilai KKM itu adalah nilai kasihan barangkali ya. Nilai standar yang diberikan oleh guru kepada siswa yang tidak mengikuti PJJ. Nah, perlu saya tekankan lagi bahwasannya PJJ ini atau nilai rapor kalian itu sebagai penentu kelulusan kalian juga. Karena sekarang udah nggak ada UN lagi ya, jadi gimana caranya memperoleh nilai ijazah juga yang bagus ya tergantung dari nilai-nilai yang telah diberikan oleh guru kalian semasa kalian di sekolah. Setiap semester kalian diberikan nilai, nah itulah hasil dari kelulusan kalian nanti.
Adapun lulus siswa itu tidak lagi menggunakan ujian nasional. Sekarang mungkin kalian juga tahu sendiri ya, tidak lagi menunggu hasil dari nilai dari ujian nasional. Tetapi kelulusan sekarang ya, berdasarkan informasi yang saya terima, itu tergantung dari nilai rapor kalian. Maka dari itu saya tekankan lagi dan saya harapkan kepada seluruh siswi saya untuk meningkatkan kesadaran bahwa ini penting loh, bukan main-main. Kalau nilai udah keluar ya nggak bisa ditawar-tawar lagi, karena kalian sendiri yang memberikan nilai untuk diri kalian sendiri. Itu secara tidak langsung ya, apa yang kalian hasilkan ya itulah yang kalian dapatkan. Siswa-siswi dimanapun kalian berada yang Pak Hujrin cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pendidikan itu sangatlah mulia bagi seseorang. Siapa yang menuntut ilmu pengetahuan, maka ilmu itu yang akan merubah cara hidup dia. Ini kalimat yang wajib kita akui, dan banyak orang yang merubah dari hidupnya yang biasa menjadi luar biasa karena ilmu. Dan ada kata bijak mengatakan bahwasannya jika ingin merubah dunia ini, maka Anda harus memiliki ilmu. Bahkan ketika manusia mulai pertama keluar angkasa, maka itu adalah ilmu, hasil ilmu. Dan orang-orang yang haus dengan ilmu, maka mulia hidupnya. Karena tidak ada pemikiran yang paling bagus, yang paling bagus dalam kehidupannya kecuali pemikiran-pemikiran orang yang berilmu. Maka diwajibkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, kata bijak, ilmu itu ibaratnya adalah sebuah alat yang paling ampuh untuk memenuhi kebutuhan. Orang kalau bekerja tanpa ilmu, maka asal-asalan itu. Berbeda dengan orang yang bekerja dengan ilmu, maka akan teratur cara kerjanya. Baik siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, mungkin ada orang tua murid yang ikut juga menyimak, yang saya hormati. Nah, indah sekali ya. Apalagi kalau ditemani dengan keluarga ya, PJJ sambil ditemani dengan keluarga, itu luar biasa sekali. Nah, kita akan melanjut pada bab 6. Kita perlu mengkaji sedikit keberadaan antara bab 6 dengan bab 6 kelas 7 dan kelas 8. Kalau di kelas 7 itu membahas mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau kelas 7. Sedangkan kelas 8 sendiri adalah memperkuat komitmen kebangsaan. Kalau dilihat dari pembahasan ini, ibaratnya kita lagi membahas anak dan kakak, adik dan kakak dalam suatu keluarga dan mencakup di dalamnya. Kalau di kelas 8 membahas mengenai bagaimana pahitnya sebuah bangsa ini menciptakan sebuah komitmen dalam memperkuat perjuangan kebangsaan. Sedangkan yang kelas 7 itu membahas bagaimana kedaerahan dalam kerangka negara ini membentuk sebuah kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya ibaratnya kita membahas dua orang adik kakak gitu. Namun dalam kesempatan ini tidak juga mungkin saya membahas secara rinci, namun saya akan membahas secara umum. Ya, adapun beberapa yang akan saya sebutkan mengenai seperti
topik-topik khusus materi, sub materi, ya itu tetap saya akan jelaskan secara umum. Nah, untuk kelas 7 sendiri maupun kelas 8, bahwa daerah dalam kerangka negara kesatuan, maksudnya itu daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di antara yang dibahas di sini adalah bagaimana sih beberapa daerah itu, antara daerah berapa daerah yang ada di Indonesia ini. Mungkin kalau provinsinya ada 34 provinsi ya. Nah, bagaimana sih kontribusi daerah ini dalam memperjuangkan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, Indonesia ini terbentuk itu didasari oleh perjuangan para tokoh-tokoh daerah. Nah, diantaranya yang disinggung di kelas 8, bab 6 itu. Bagaimana daerah, ya di antara daerah yang merupakan kerajaan Majapahit yang mungkin sohor sampai hari ini, yang begitu luar biasa perjuangannya, sehingga perjuangan itulah sehingga Indonesia ini menjadi kesatuan. Mungkin barangkali kita berpikir bahwasannya Indonesia ini jadi atas dasar solid kenegaraan. Orang-orang bangsawan, orang-orang kerajaan di Indonesia ini, khususnya Jakarta ini, yang banyak berjuang. Enggak. Malah orang-orang daerah lah yang komitmennya luar biasa, sehingga perjuangan mereka itu sangatlah disegani oleh para penjajah pada saat itu. Karena apa? Setiap uniknya rakyat Indonesia ini, uniknya rakyat Indonesia ini pada saat perjuangan itu, setiap daerah itu memiliki karakter yang berbeda. Mulai dari cara bicaranya, mulai dari cara tingkah lakunya, mulai dari cara komunikasi, bahkan cara berjalan sekalipun itu beda. Maka itu uniknya. Maka karakter-karakter inilah yang perlu dipahami oleh orang-orang yang menjajahi kita pada saat itu. Namun ya itulah bentuk dari perjuangan bangsa Indonesia, sangatlah unik. Misalnya contohnya aja di bagian daerah pelosok sana, bagian Indonesia Timur. Mereka ketika orang asing masuk pada saat itu menjajahi kota-kota mereka. Ini daerah ya, kita bicara mengenai daerah. Mereka di awal-awal masuk orang-orang penjajah pada saat itu tidak langsung menyerang tembak-tembakan begitu saja, tidak. Melainkan mereka masuk secara satu persatu. Istilahnya ya, satu kapal, misalnya kalau seandainya menggunakan kapal, satu kapal masuk ini, maka disambut baik. Maka itulah bodohnya orang-orang pada saat itu, culunnya orang-orang pada saat itu. Mereka sambut dengan baik, padahal orang yang mereka sambut ini adalah orang-orang yang akan menjajah mereka. Ketika pimpinan pasukan datang mengerahkan pasukannya dan mengatakan bla 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 untuk melakukan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Di antara bukti di Indonesia bagian timur, di antara bukti yang sangat menonjol saat ini, bentuk dari pahitnya perjuangan para daerah pada saat itu di bagian timur, itu ada namanya Asakota. Jadi Asakota itu adalah bagian pintu masuk kota, yang di situ ada sebuah gunung, yang gunung itu terbuat dari batu.
Nah, jadi bukan berarti satu batu ya yang dibuat langsung jadi gunung, bukan. Jadi gunung itu jadi ada sebuah pulau kecil yang membatasi arah pandang dari mulai masuknya kapal sampai sandarnya kapal di pelabuhan itu. Ada satu gunung kecil yang dibuat oleh para pejuang pada saat itu, yang hasil dari dijajahi oleh para orang-orang penjajah pada saat itu, dan ditumpuklah batu. Jadi batunya diambil dari gunung, akhirnya ditumpuk menjadi satu gunung. Dan gunung itu dinamakan sebagai Asakota. Nah, tujuannya apa? Saking liciknya orang pada saat itu, para penjajah pada saat itu. Jadi ketika kapal mereka masuk ke wilayah perkotaan, sekarang kota ya, dulu masih provinsi biasa, masuk di wilayah kota di salah satu Indonesia bagian timur itu, kalau ketika mereka masuk di situ, maka kapal-kapal mereka itu secara tidak langsung tidak terlihat secara langsung gitu. Jadi ketika kapal mereka masuk, mereka akan belok sedikit lalu baru masuk bersandar di dalam mulut pelabuhan itu. Nah, artinya apa? Daerah itu sangatlah luar biasa, sampai akhirnya mereka melakukan persatuan perlawanan hingga menggunakan bambu runcis segala macam atas komando di atas ini untuk melakukan perlawanan. Ya pada saat itu ya hanya bisa radio aja saja pada saat itu. Itu pun radionya yang pakai baterai, yang nggak pakai cas itu. Nah, sangatlah mahal mungkin harganya pada saat itu. Nah, ini bagian dari bentuk keluar biasaannya perjuangan orang-orang daerah dalam memperjuangkan kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan hal yang mudah. Maka generasi muda pada saat itu dalam membentuk kesatuan ini, salah satu yang menonjol yang mungkin seringkali kita bahas sebelumnya, juga mendirikan sebuah organisasi persatuan, sehingga sangat disenangi oleh Pak Soekarno sendiri. Nah, tokoh-tokoh yang salah satunya diingat sampai sekarang adalah Sutomo. Banyak tokoh-tokoh pemuda yang memperjuangkan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, kita tahu sendiri bahwasannya negara kita tercinta ini adalah memiliki berbagai macam pulau. Ya, pulau-pulau. Ya, mungkin barangkali ketika kita melihat pulau Indonesia, adik-adik kalian aja yang SD mungkin kelas 1, 2, 3, 4, itu ketika melihat pulau Indonesia, loh kok pulaunya kayak pisah-pisah gitu loh gitu kan. Berbeda halnya dengan pulau-pulau negara-negara luar, yang pulaunya ya satu tapi besar. Tapi kalau kita enggak, pulaunya terpotong-potong gitu, mulai dari Indonesia bagian timur sampai tengah, sampai barat sana, atau enggak dalam lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau kan gitu kan bahasa lagunya. Ketika anak kecil melihat pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, peta Indonesia ini menunjukkan bahwasannya, oh ternyata Indonesia ini banyak juga ya daerahnya gitu ya. Banyak daerahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ternyata perjuangan untuk menjadi satu negara kesatuan tercinta kita ini, ternyata andilnya, partisipasinya orang daerah itu sangat luar biasa. Bahkan sampai hari ini
Nah, bentuk dari rasa terima kasih dari negara kepada para daerah. Kalau dulu pada saat perjuangan daerah untuk negara, untuk Indonesia, dari istilahnya dari bawah sampai ke atas gitu, perjuangan pada saat itu. Sekarang coba lihat, kalau seandainya turun dana, anggaran atau bantuan itu dari mana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Enggak, dari atas ke bawah. Menunjukkan bahwasannya begitu luar biasa, harus dibalas apa yang menjadi perjuangan orang-orang daerah pada saat itu. Nah, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, nah, untuk menambah wawasan, saya mungkin berharap kalian untuk banyak-banyak baca mengenai perjuangan dan perjuangan Indonesia. Apalagi kalau seandainya kalian senang membaca sejarah-sejarah setiap daerah. Kalau kalian membaca cerita-cerita setiap daerah, itu luar biasa, unik. Ya, diantaranya ada sebuah daerah yang dibuat pada saat itu, masa penjajahan itu. Saya cerita sedikit bagaimana pahitnya sebuah daerah dibentuk sehingga menjadi sebuah penduduk, dan hari ini memiliki ratusan ribuan penduduk. Konon pada saat itu ada sekitar 12 orang yang lari dari kejaran para penjajah. Pada saat itu mereka lari sampai ke atas bukit gunung, sampai gunung-gunung gak tahulah mereka lewati, udah berapa kali naik turun gunung mereka lewati, sampailah di atas bukit itu yang diberi nama sekarang adalah Desa Toke atau Kecamatan Toke misalnya, atau ya daerah pusat kecamatan namanya Toke namanya. Pada saat itu, nah 12 orang ini ingin melanjutkan perjalanan mereka, tetapi terdengarlah suara. Ini posisinya masih malam ini. Terdengarlah suara ketok-ketokan, tok 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 gitu kan, ketok-ketokan. Nah akhirnya didengar sama satu orang. Nah disuruh dia katakan sama teman-temannya, ayo diam dulu, ada suara di sana, coba kalian dengar. Oh iya ya, ada suara ya. Akhirnya mereka memilih untuk diam di situ supaya tidak melanjutkan perjalanan, takutnya ada para penjajah. Padahal kan setelah dipikir-pikir, mereka dari tempat larinya mereka di pusat kota sampai ke mereka di situ itu sangat jauh sekali. Mungkin udah ratusan kilometer gitu kan, atau ribuan kilometer gitu kan, saking jauhnya. Berhari-hari mereka jalan. Nah, akhirnya mereka memilih untuk tidur di situ, tidur sejenak karena menunggu pagi, karena malam kan. Nah, di pagi hari diutuslah satu orang untuk mengecek apakah benar ada suara ketokan di situ. Nah, mereka lanjutkan perjalanan. Dari satu orang pergi mengecek itu. Setelah dicek, ternyata ditemukan satu rumah kecil kayak tempat padi gitu. Ya, rumah kayak 4 tiang gitu, yang mungkin kalian pernah lihat, saya tampilkan di atau mungkin kalian bisa lihat di Google bagaimana rumah padi orang-orang terdahulu kayak gitu. Nah, ditemukan salah satu rumah padi itu, tapi bisa dipakai karena nggak ada padinya, bisa dipakai dan sudah jadi. Bayangkan sudah utuh, sudah jadi satu rumah. Orang heran, siapa yang membuat ini? Akhirnya mereka memilih untuk diam dulu, menunggu siapa yang akan datang. Tapi setelah ditunggu sehari penuh,
nggak ada yang datang-datang. Maka akhirnya mereka memilih sebagai petunjuk, nah inilah desa kita katanya. Desa namanya dikasih nama Ntoke. Ntoke itu dalam bahasa daerahnya itu adalah pukul-pukul, suara pukul tadi malam. Jadi suara pukul-pukul tadi malam mereka jadikan sebagai nama desa. Jadi itu sejarah perjuangan luar biasa. Mereka memang tidak melawan para penjajah, tetapi mereka mengalah, istilahnya mereka memilih untuk melindungi beberapa keluarga mereka sampai akhirnya menjadi keturunan, ya udah menjadi berapa ribu kakak di situ hanya karena 12 orang ini. Ya, baik siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, sekilas kita sekilas kita menjelaskan mengenai awal bab ini, bab 6 untuk kelas 7. Dan untuk kelas 7 ya silakan simak baik-baik dan dirangkum materinya dan dikirim ke saya. Baik, kita akan melanjut pada bab 6. Saya akan sedikit membahas bab 6 untuk kelas 8. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, ya saya akan menjelaskan ya. Jadi saya tidak membaca bagaimana alurnya ini, kalian bisa baca sendiri di rumah untuk menambah wawasan. Ya belajar itu memang perlu ya. Apalagi siswa-siswi yang memang sangat haus dengan belajar, luar biasa sekali itu. Dia tidak menunggu gurunya harus memberi semua, menjelaskan semua, tapi poin-poin penting yang diberikan oleh gurunya menjadi acuan buat dia untuk menambah wawasannya di luar. Ini luar biasa sekali. Banyak siswa-siswi seperti ini. Baik siswa sekalian dimanapun kalian berada, memperkuat komitmen kebangsaan. Pada bab 6 ya, memperkuat komitmen kebangsaan. Kalau tadi kita membahas bagaimana seorang daerah, tokoh-tokoh daerah membuat bagaimana merintis perjuangan sehingga menjadi kesatuan negara Republik ini. Tapi di bab 6 kelas 8 ini bagaimana membahas mengenai komitmen. Kalau komitmen adalah tujuan yang terarah sehingga mencapai suatu tujuan tersebut. Itu komitmen. Misalnya, saya mau kelompok 3 orang, namanya Ahmad, Fandi, dan Kevin misalnya. Ahmad, Fandi, dan Kevin misalnya. Ada 3 orang. Dan mereka komitmen untuk membuat kelompok itu mengerjakan tugas itu sampai selesai. Ini adalah sebuah komitmen. Akhirnya mereka dapat menyelesaikan tugasnya misalnya. Itu adalah realisasi dari sebuah komitmen. Tapi dalam hal ini bagaimana memperkuat, artinya memperkuat, mempertahankan bangsa ini menjadi bangsa yang tetap utuh, damai, maju, makmur, berkembang. Itu yang dibahas di sini. Misalnya di antara yang paling mudah, kita mungkin bukan aparat negara ya, aparatur negara yang bisa memegang senjata untuk melawan para penjajah atau para pemberontak atau para munafik. Tidak, kita adalah rakyat biasa yang diberi kebebasan untuk wajib ikut memperjuangkan kesatuan negara Indonesia. Cara kita adalah simpel sekali. Mungkin kita pernah sinyalir sebelum-sebelumnya mengenai bagaimana pemuda-pemuda Indonesia ini untuk bisa meraih prestasi yang luar biasa sebagai wujud bentuk ikut memperjuangkan kesatuan negara Republik Indonesia.
perjuangan kita memang belum selesai sampai hari ini. Namun di antara komitmen yang baik sebagai kebangsaan yang baik adalah dengan mengembangkan prestasi potensi diri kita untuk bisa kita bersaing dengan orang-orang di luar sana. Bayangkan bagaimana prestasinya orang-orang di luar sana. Kita baru istilahnya, kalau kita melihat tangga ya, contohkan tangga kayak gimana ya. Ya pokoknya tangga, misalnya ini adalah sebuah tangga, anak tangga ya, ini anak tangga. Nah ini adalah anak tangga, anak tangga 1, 2, dan 3 gitu kan. Kalau kita bangsa Indonesia berada di tangga di sini, maka bangsa luar itu udah mulai tangga sini. Itu bedanya. Maka bagaimana caranya kita berada pada tangga di sini? Dengan mengasah kemampuan kita untuk selalu berprestasi. Itu yang paling penting. Mengasah kemampuan kita untuk selalu berprestasi. Lalu prestasi di bidang apa? Ya prestasi apa saja. Bukan prestasi untuk main game. Prestasi ya kalian dibuat main game. Sebagian orang-orang luar itu, kenapa mereka ngotot untuk membuat game segala macam? Supaya bangsa Indonesia ini waktunya dihabiskan untuk main saja. Mereka tidak fokus pada prestasi. Maka ada bijak mengatakan satu prinsip bijak yang sangat luar biasa dari seorang luar biasa ya, Jacqueline ini adalah binaraga, istilahnya karate luar biasa yang berprestasi. Beliau mengatakan, saya lebih takut kepada orang yang melatih ribuan kali hanya satu pukulan dia latih ribuan kali. Dia lebih segan pada yang itu ketimbang orang yang belajar ribuan pukulan atau gerakan, tetapi hanya sesaat dia belajar. Jadi ternyata komitmen itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Begitu. Artinya gimana komitmen kita untuk terus berjuang, komitmen kita untuk berjuang menciptakan prestasi yang baik. Ini di antara orang nomor 1 pertama di Indonesia yang betul-betul memperjuangkan ini adalah siapa? Adalah Bung Karno, Muhammad Hatta, dan seluruh yang lain. Memang tidak bisa disebutkan yang lain. Ada yang ikut memperjuangkan Indonesia ini sampai darahnya tertumpah itu, sampai meninggal, sampai mati pada saat ikut perjuangan perang pada saat itu. Tapi tidak disebutkan namanya karena mereka adalah tokoh-tokoh yang partisipan, tetapi mereka ikut. Nah, mereka jihad. Bayangkan perjuangan mereka juga sangat luar biasa, tapi tidak dikenal. Istilahnya ada orang yang berjuang sampai viral, ada yang berjuang di belakang tapi tidak diketahui. Ada. Maka siswa-siswi sekalian, nasihat penting dari saya untuk siswa-siswi sekalian yang kelas 7 dan kelas 8, khususnya siswa saya. Bagaimana memperkuat komitmen kita untuk bangsa ini. Tidak ada lagi pilihan lain kecuali kita. Kita adalah generasi-generasi yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Tidak ada pilihan lain selain dari kita. Maka dari itu tanamkan dalam diri kita bahwa kita akan maju, akan mau berjuang, akan mau semangat untuk terus berprestasi, sehingga kita bermanfaat untuk bangsa, kita bermanfaat untuk negara. Tidak ada pilihan lain selain dari berprestasi. Ini adalah hal yang paling ampuh yang harus dilakukan oleh generasi emas Indonesia dalam
menyatukan bangsa Indonesia ini. Kalau tidak ada orang pintar di Indonesia ini, mudah saja kita dibodohi oleh orang-orang luar. Maka dari itu, salah satu komitmen yang baik adalah dengan meningkatkan kualitas diri untuk berprestasi, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang penuh dengan kejayaan, Indonesia yang penuh dengan kekuatan, Indonesia yang penuh dengan prestasi, meraih prestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Melihat dari beberapa kisah-kisah yang ada di sini, namun tidak saya uraikan, mungkin karena bahasa saya dengan bahasa penulis agak jauh, saya tidak dapat menghafal semua kalimat-kalimat sesuai dengan apa yang dituliskan oleh penulis. Namun saya hanya mampu membahas, menjelaskan secara umum bagaimana materi yang ditulis oleh penulis ini. Maka mulia sekali ketika kita mampu membaca dan belajar dengan baik. Siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, ya, kita udah berada di bab 6 dan kita akan melanjutkan ke bab berikutnya sampai akhirnya kita akan ulangan akhir semester nanti. Maka saya harapkan kepada siswa-siswi sekalian untuk terus maju, untuk terus berjuang. Tidak ada batasnya berjuang. Berjuanglah sampai darah titik penghabisan. Karena harapan keluarga kalian adalah kalian. Harapan orang tua kalian adalah kalian. Kalian adalah orang yang dibanggakan. Meskipun sekarang sebagian kalian tidak dibanggakan, tidak terlihat dibanggakan. Tetapi begitu sayangnya orang tua kalian disekolahkan, dibiayai, diberi ini, diberi itu. Yang penting kalian mau sekolah. Karena itulah, nah, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita akan maju, akan berjuang sebaik-baiknya dengan kemampuan yang ada, terus membangkitkan semangat untuk mau maju, bahwa bukan orang lain lagi yang merubah nasib dan hidup kita dan keluarga, melainkan kita sendiri. Maju terus, semoga siswa-siswi SMP 60 menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang cerdas, meraih prestasi dengan luar biasa, dapat merubah cara hidup, dapat merubah ekonomi keluarga menjadi luar biasa. Maka dari itu saya harapkan semuanya untuk fokus sekolahnya, perhatikan baik-baik sekolahnya. Tidak ada yang bisa merubah nasib kita melainkan diri kita sendiri. Baik, siswa-siswi sekalian dimanapun kalian berada, saya tekankan untuk kalian semua sebagai bentuk proses timbal balik belajar kita, silakan merangkum materi sesuai dengan kelas kalian dan mengirim saya secara pribadi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dengan mendoakan kalian, semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada, dan jaga kesehatan, jaga imun, tetap menggunakan masker dimanapun kalian pergi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.